seperti ini dijamin kalau kita ngerem kita akan terdorong ke depan, dan ini bahaya. Apalagi kalau di depannya misalnya ada lubang, kita pasti sangat sulit mengendalikan motor. Tapi kalau tangannya di atas, ini pada saat begini dia ditekan nggak akan langsung maju. Jadi kita bisa menahan. Cuman yang harus diingat Pak, pada saat mengerem kita jangan stres. Karena biasanya kalau kita ngerem karena takut nggak berhenti, badan kita akan kencang sekali. Tapi sebenarnya nggak perlu. Kalau bisa pada saat ngerem, kita badan masih bisa tetap rileks. Hanya saja kekuatan ini pundak dan sikut yang harus diutamakan. Karena pada saat kita ngerem, kita pun akan mengendor sedikit sebenarnya. Karena pundak dan sikut akan menjadi suspensi berikutnya. Jadi kita harus main, tapi jangan sampai terdorong ke depan. Begitu Pak. Ya. Oh ya. Jadi Bapak mungkin boleh boleh Pak, sekali boleh ke depan. Ya sekali. Ya dipakai sekali. Ya sekali ya. Boleh Pak. Ini bermanfaat banget nih ya. Yang mau nanya sekalian praktek boleh. Ya. Ya, pada saat kita ngerem, apakah kita tetap berposisi ini atau harus gini? Karena ini refleks yang kaki. Sebaiknya kalau misalnya kita pada posisi ngerem, sebaiknya kakinya ditarik ke belakang, dipindah. Nah, di situ. Ya. Karena kalau kita dengan posisi seperti ini, otot ini kan nanti stres Pak, sakit malah. Begitu Pak ya. Nah, makanya ditarik ke belakang sedikit. Jalan kan biasanya kita gini. Iya. Santai. Ya. Oke, ya terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya boleh yang nanya lagi silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Boleh? Ayo, jangan malu-malu. Jangan malu-malu nih. Buat yang sedang touring nih bermanfaat banget nih. Ayo mas bro yang lain. Kayaknya masih belum ada nih. Iya boleh, kita lanjutkan aja. Nah, kalau masih belum ada, saya lanjut ke sekarang teknik ngegas atau teknik ngebuka gas. Yang pertama-tama kita ketahui adalah seperti tadi yang di awal, yaitu power band. Sekarang kita masuk ke yang pertama tadi power control. Sekarang kita masuk ke power band. Power band ini adalah titik puncak kekuatan motor. Jadi biasanya kalau kita beli motor biasanya suka melihat spesifikasi kan, ada spesifikasi di situ. Misalnya dari Linda Verano, misalnya dia 15 horsepower at berapa ribu RPM. Nah itu adalah tenaga puncak dia didapat pada sekian ribu RPM. Itu yang harus kita ketahui. Kenapa? Kalau di bawah rentang itu berarti tenaga motor masih kecil. Tapi setelah menginjak puncak, maka tenaga motor akan mencapai maksimalnya dia. Itu otomatis akan lebih liar. Itu yang harus kita ketahui. Power band. Nah, jarak antara dari 0 sampai ke sekian HP-nya itu kita harus tahu di rentang RPM berapa, supaya kita dapat mengendalikan motor dengan baik. Oke, berikutnya. Nah, smooth throttling. Smooth throttling ini adalah sebenarnya pelajaran yang gampang-gampang susah. Sebenarnya gampang karena kita hanya perlu bersikap lembut. Jadi buka gas, menutup gas itu harus dengan kekuatan yang lembut. Kayak kita ngusap-ngusap gitu Pak, ngusap-ngusap rambut gitu, harus lembut. Kenapa? Kalau kita buka tutup gasnya kasar, traksi motor itu akan tidak baik, dan salah satunya juga akan merusak mesin motor itu sendiri. Karena buka tutup gas yang mendadak akan mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor. Makanya kita harus lembut. Gimana caranya lembut? Biasanya kita kebanyakan kalau ngegas itu yang main adalah sikut, betul nggak? Pasti ngegasnya begini, ya, kebanyakan. Ngegasnya begini, yang mainnya ini. Jadi begini, buka gitu. Padahal itu sangat membuat lelah, cepat capek. Udah gitu kita nggak bisa smooth karena pasti bukanya kasar, harus sekaligus. Yang harus kita lakukan adalah dengan menggunakan pergelangan tangan, seperti menulis. Kita gerakannya cukup begini. Kalau dengan begini energi yang dikeluarkan pun sedikit, dan kita akan bisa melakukannya secara halus, lembut.
semakin lembut kita membuka gas dan menutup gas, maka perjalanan kita akan semakin cepat, percaya deh. Kenapa? Kita tidak membuang waktu banyak untuk menutup gas sekaligus dan membuka gas sekaligus, tapi kita akan berjalan secara konstan. Sebenarnya kan kalau touring yang bikin cepat bukan karena ngebutnya kan, tapi karena konstannya. Kita percuma ngebut dari 20 km per jam tiba-tiba lari 100, di depan harus berhenti lagi 40, jalan lagi 60, 80 dan terus seperti itu. Itu malah cenderung lebih lama loh Pak, daripada kalau kita konstan 40 atau 60 km per jam tapi terus seperti itu 60 terus. Kalau dihitung time itu bisa 2 kali lebih cepat daripada yang kebut-kebutan. Cara melatihnya gimana? Constant riding, smooth throttling. Kita kan kalau di motor ada speedometer Pak ya namanya ya, itu menunjukkan kecepatan. Kita bisa belajar mulai dari 40 km yang paling pelan, 40 kita tahan, mau kemana-mana kita coba berangkat 40 aja terus. Jadi kalaupun di depan ada halangan, kita udah bisa antisipasi gimana caranya supaya kecepatan tidak turun. Dengan kita melatih reaksi seperti itu, pada saat kita berkecepatan lebih di atas 40 km per jam, kita akan terbiasa menghindar, terbiasa mengambil jalur-jalur yang cepat. Jadi kalau touring rombongan itu bukan kecepatan tertinggi berapa yang kita capai, tapi seberapa konstan kita bisa berjalan bersama-sama, betul kan? Karena kita pengennya berangkat bareng, pulang bareng. Kita bukan balap-balapan kan di jalan Pak ya? Kita pasti akan seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini salah satu banyak, sebenarnya ini bukan kesalahan, tapi kebiasaan yang kurang baik, yaitu memegang hand grip gas seperti posisi sebelah kanan, yaitu di mana pergelangan tangan searah lurus dengan setang. Sebenarnya ini bisa bikin capek, ke satu, dan kedua kalau kita ngebuka gas itu dibutuhkan tenaga yang lebih besar karena kita harus berputar semua. Saat kita ingin melakukan kecepatan tinggi tapi putaran tangan kita udah habis, masa kita mau gini kan nggak mungkin ya. Maka kita harus menggunakan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini posisi paling gampang karena kita memegangnya miring seperti memegang raket badminton. Megangnya itu lebih mudah dan nggak capek karena kita nggak perlu tenaga besar buat memegang keras-keras, cukup dipegang sedikit aja. Memutar gasnya pun gampang, nggak perlu usaha terlalu banyak. Kalau kita udah bisa menerapkan yang posisi yang sebelah kiri, ini kita akan bisa melakukan smooth throttling. Saya jamin Pak, saya garansi. Kalau Bapak bisa megangnya dengan sebelah kiri, itu memegang gasnya pasti akan smooth. Mungkin pertama-pertama pasti akan pegel karena berubah kebiasaan. Tapi kalau Bapak sudah mulai terbiasa, itu bahkan lebih enak, malah naik motor jadi gak capek. Karena kita nggak perlu buang-buang tenaga buat ngegas yang nggak perlu. Berikutnya Pak ya. Nah ini posisi jari jemari di tuas gas. Itu biasanya kita kalau yang ini memegangnya secara kuat, dipegang keseluruhan seperti ini di kepala. Padahal itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau kita ngepal terlalu keras, begitu motor kita kena guncangan, itu pasti motor akan kegas sendiri. Ya kan? Ada yang pernah ngalamin nggak? Ke polisi tidur, megangnya kenceng, dia pasti lompat-lompat karena hand gripnya terlalu keras kita pegang. Tapi kalau kita pegang dengan lembut, cukup disentuh aja, itu akan menghindari hal-hal seperti itu. Jadi ada no accidental throttling, nggak ada pembukaan gas yang secara tidak sengaja, itu yang bahaya. Nah berikutnya kita masuk ke teknik dasar cornering. Nah ini sebenarnya inti dari naik motor, sebenarnya salah satunya adalah ini, cornering atau belok. Karena biasanya nikmatnya naik motor tuh kalau lagi belok, bener nggak? Atau ada yang nggak sependapat? Gimana? Kalau buat kami ya, nikmatnya naik motor itu pada saat kita belok-belok di pegunungan, sambil melihat pemandangan indah atau melihat di tepi pantai, kita sambil belok-belok, itu yang paling nikmat. Kalau di lurusan biasanya ngantuk, capek. Nah, teknik dasar cornering adalah yang paling penting sekali, disebut counter steering. Ada yang udah pernah dengar belum counter steering itu apa? Belum? Oke, saya jelaskan Pak ya. Counter steering itu adalah
di mana pada saat kita akan belok ke kanan, yang kita lakukan adalah membelokkan stangnya ke arah kiri. Jadi kalau kita mau belok ke kanan, yang kita lakukan stangnya dibelokin ke kiri. Bingung? Kalau kita lihat gambar di sini, nomor 1 rider counter steers, nomor 2, nah ini inisiasi masuk tikungan front wheel outright away from turn. Jadi begitu mau belok ke kanan, justru ban depannya kita belokin ke kiri. Berikutnya setelah motor miring, baru ban depan stangnya kita luruskan kembali dan belok ke kanan. Mungkin terlihat susah, mungkin terlihat jelimet, tapi sebenarnya ini adalah apa yang bapak-bapak dan teman-teman sekalian lakukan tiap hari tanpa sadar. Karena pada prinsipnya yang namanya sepeda motor beroda 2, beloknya harus menggunakan counter steering pada kecepatan di atas 5 km per jam. Kalau 5 km per jam kita masih bisa belok ke kiri, atau lagi dorong motor pasti belok ke kiri kan, ke kiri. Tapi pada saat motor melaju itu harus menggunakan counter steering. Saya ada ilustrasi video nanti bisa kita lihat. Jadi kalau ada yang bilang kalau belok harus pakai badannya digoyangin baru motornya belok, itu salah. Atau harus nginjek kaki, mau belok ke kanan, kaki kanannya diinjak aja nanti motornya belok, itu salah. Sebenarnya cara belok paling cepat adalah counter steering. Mari kita lihat video di sini, bisa kita play. Suaranya nyolok apa ya? Ya. Cuma itu koleksi pribadi. Rinjimpi. Doors down and lean your body in. Oh, really? I didn't know that. It was false and misleading advice like that led me to invent the No BS or No Body Steering bike. Let's see if it will help us sort out the facts of steering. I've grafted an extra set of bars on this bike. The whole idea was to take the handlebars out of the equation to discover what so-called body steering really does. The extra throttle on the top bars allows the rider to maintain his speed. Even with massive shifts in body weight without any input through the handlebars, the bike only vaguely changes direction. This would never get you through the corkscrew at Laguna Seca. Foot peg weighting is another myth. Even with his entire body weight on one peg, this bike nearly veers off course, and once his course is set, the pressure has even less effect. Good advice doesn't always put the rider in real control and can prevent us from properly being able to do this. A little counter steering with bar pressure gets the job done and puts the rider in control. Here, we have mounted a simple pointer on the tank to illustrate counter steering. Let's take it for a ride and see what happens. See how the pointer shows the bars moving first to the left and then right, and vice versa? This is counter steering. It's the only way to accurately steer a motorcycle. It really is simple. Just press on the bar and the bike responds instantly. That's all you do, and it works all the time, every time, even with only one finger. The idea that we lean to steer comes from the fact that when you lean right, you unconsciously pressure the right handlebar, and that counter-steers the bike right. Vice versa for left turns. Lean steering is one of the myths of riding. Some believe body steering works because they can maneuver the bike with their hands off the bars.
When we move our weight around on the bike, it actually creates a counter-steering action. Look at the pointer. Some riders are confused about how they steer a bike once they are in a turn. It's exactly the same. To tighten the turn, you press your inside bar. To widen your turn and bring the bike up, you press the outside bar. Counter-steering always works. Countersteering is a piece of riding tech that will help you to improve your control in virtually every situation.